Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 4. Halo guys, di sini kami akan memaparkan hasil dari analisis kami mengenai eksternal dan internal. pada UMKM dan BUMDes. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu pendahuluan pada latar belakang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, dan BUMDes atau badan usaha milik desa memiliki peran strategis yang penting dalam meningkatkan perekonomian baik dalam perkotaan maupun dalam pedesaan. Kolaborasi antara keduanya dapat menciptakan ekosistem perekonomian yang berkelanjutan, memperdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan potensi desa. Dalam laporan ini, kami melakukan penelitian dengan menganalisis strategi terhadap kedua entitas dengan masing-masing karakteristik yang berbeda. Pada objek penelitian pertama kami, yaitu UMKM, yang kami mengambil kios sembako yang menjual produk kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti mie instan, cemilan, minuman, sabun, rokok, dan BBM yang berjenis Pertalite. Pada penelitian kedua, yaitu BUMDes yang bergerak di bidang jasa keuangan mikro dengan modal bisnis berbasis komunitas. BUMDes ini menjalankan usaha dengan meminjamkan modal kepada masyarakat di desa tersebut dengan maksimal pinjaman di angka 5 juta dan bunga di angka 1% per bulannya. Dalam mata kuliah manajemen strategi, kami melihat perlunya evaluasi yang mendalam untuk kedua entitas tersebut. Bagaimana memahami faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan persaingan, dan faktor internal seperti efisiensi operasional dan bagaimana mempengaruhi keberlangsungan usaha kedua entitas tersebut. Pada bagian kedua, yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian pada UMKM yaitu kios Faiz di Jalan Bunggasi Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan pada tanggal 29 April 2026. Untuk BUMDes yaitu BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah, Kecamatan Lalongga Sumeto, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026. Untuk teknik pengumpulan data, kami melakukan dengan 3 teknik. Yang pertama yaitu wawancara dengan mewawancarai informan terkait UMKM dan BUMDes. Yang kedua yaitu observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Yang ketiga dokumentasi untuk memberikan bukti penelitian yang telah kami lakukan. Pada bagian keempat yaitu analisis lingkungan internal pada bagian analisis FRIO. Analisis FRIO pada kios Faiz yaitu memberikan nilai tambah bagi konsumen karena letaknya yang strategis. Sedangkan BUMDes yaitu memberikan nilai ekonomi yang berdampak pada masyarakat di desa tersebut dengan memberikan pinjaman ke masyarakat dengan akses yang lebih mudah dan cepat. Pada poin kedua yaitu rarity atau kelangkaan pada UMKM kios Faiz. Pada poin kedua yaitu rarity atau kelangkaan pada kios Faiz memiliki kelangkaan dalam bentuk hubungan personal atau loyalitas pelanggan. Sedangkan BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah yaitu dianggap langka karena memiliki pemahaman yang mendalam mengenai keuntungan risiko masyarakat lokal berdasarkan kedekatan sosial. Pada poin ketiga yaitu inimitability atau ketangguhan untuk ditiru. Keunggulan pada kios Faiz terletak pada kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Hubungan emosional dengan pelanggan sangat sulit ditiru oleh pesaing baru. Sedangkan pada BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah sangat sulit untuk ditiru karena berakar pada modal sosial dan kepercayaan masyarakat desa yang dibangun sesuai dengan struktur pemerintahan desa. Pada poin keempat yaitu organization. Pada poin keempat yaitu organization atau organisasi. Pada kios Faiz telah terorganisir dengan cukup baik melalui pengelolaan stok yang efisien meskipun sederhana. Sedangkan BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah
Indah telah memiliki struktur pengurus yang kompeten, SOP, peminjaman yang transparan, serta pengawasan yang terintegrasi dengan pemerintahan desa tersebut. Saya akan menjelaskan bab 3 mengenai analisis lingkungan eksternal. A. Analisis PESTEL. Analisis lingkungan makro pada UMKM di Kiosvice atau sembako dan BUMDes nunulai atau jasa keuangan mikro melihat perubahan yang saling signifikan antara peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi masyarakat. Yang pertama dilihat dari sisi politik. Peraturan pemerintah daerah mengenai perizinan usaha dan wilayah retail kekinian yang sangat ini populer sangat mempengaruhi UMKM khususnya toko atau kios sembako di kota Kendari. Sedangkan BUMDes di Nunulai sangat bergantung dari peraturan pemerintah desa yang memberikan perlindungan hukum kepada pengelola dana desa terutama pada jenis usaha jasa keuangan mikro di desa Bumi Indah. Dan yang kedua, pada sisi ekonomi, kemampuan membeli masyarakat yang turun naik mengakibatkan perubahan harga bahan dagangan dan terjadi inflasi menjadi tantangan bagi pemilik Kiosvice dalam menjadi stabilitas harga jualnya. Namun dalam sisi lain permintaan masyarakat menjadi meningkat terhadap pinjaman modal atau dana dengan tingkat bunga rendah. Dari BUMDes di Nunulai menjadi solusi keuangan yang sangat terjangkau. Yang ketiga, pada sisi sosial, terjadi perubahan perilaku pelanggan yang saat ini lebih meningkatkan kenyamanan dan kecepatan berbelanja, yang secara tidak langsung memaksa UMKM Kiosvice untuk bersaing dengan retail kekinian yang menawarkan fasilitas yang lebih bagus. Sedangkan BUMDes bertindak sebagai menjaga kestabilan sosial dengan menyediakan jasa keuangan mikro dengan tingkat bunga rendah. Yang keempat, pada sisi teknologi, di era global saat ini, pembayaran digital seperti QRIS mulai menelusuri UMKM terutama pada Kiosvice sebagai upaya pembaruan transaksi di kiosnya. Sementara BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendata nasabah dan pelaporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan dilakukan setiap tahun sekali di balai desa. Yang kelima, pada sisi lingkungan dan hukum UMKM. UMKM Kiosvice dihadapkan dengan limbah sampah plastik dari barang yang dijual dan aturan mengenai distribusi BBM enceran. Sementara BUMDes Nunulai di Bumi Indah harus bekerja dalam susunan hukum yang jelas mengenai batas maksimal pinjaman yang diberikan kepada masyarakat sekitar dan bagaimana aturan penagihan agar tetap memenuhi aturan perlindungan konsumen, peraturan perbankan mikro yang berlaku, serta prinsip kekeluargaan. B. Analisis Porter 5 Forces menganalisis struktur pada Kiosvice dan BUMDes Nunulai di Bumi Indah memperlibatkan adanya tingkat persaingan yang cukup penting di wilayah desa Bumi Indah. Yang pertama, pada segi persaingan di antara kompetitor yang ada, Kiosvice dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat karena berbagai macam usaha yang serupa dalam suatu wilayah yang menjual produk serupa seperti mie instan, rokok, dan BBM enceran jenis Pertalite. Sedangkan BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah memiliki letak persaingan yang lebih baik karena hanya satu-satunya jenis usaha jasa keuangan mikro di wilayah tersebut. Meskipun secara tidak langsung bersaing dengan koperasi di Desa Bumi Indah. Yang kedua, dari segi ancaman pendatang baru. Segala kendala yang masuk di usaha Kiosvice tergolong relatif kecil karena modal yang dibutuhkan kecil dan tidak perlu memerlukan keahlian khusus. Sedangkan BUMDes Nunulai di Bumi Indah, kendala yang masuk untuk jenis usaha jasa keuangan mikro jauh lebih tinggi karena memerlukan peraturan pemerintah desa, modal yang resmi dari negara, dan adanya kepercayaan masyarakat yang tidak gampang dibangun. Yang ketiga, dari sisi kekuatan tawar pemasok. Kiosvice sebagai toko sembako cenderung memiliki posisi yang lemah.
Pemasok besar karena ia hanya mengecer kecil dengan volume pembelian kecil, sedangkan BUMDes Nunulai di Bumi Indah mempunyai ketergantungan terhadap dana desa, namun sebagai pengelola memiliki pengawasan penuh dalam menentukan kriteria yang menerima pinjaman tersebut. Dan yang keempat, dari sisi kekuatan tawar pembeli. Konsumen pada kios Faiz memiliki kekuatan tawar yang tinggi karena jika di kios Faiz harga mahal, konsumen dapat beralih ke kios lain. Sedangkan BUMDes Nunulai di Bumi Indah, kekuatan tawar masyarakat di desa tersebut cukup rendah karena tingkat bunga hanya di angka 1%. Masyarakat tetap bisa memiliki pilihan lain jika maksimal pinjaman hanya di angka 5 juta. Yang kelima, dari segi ancaman produk pengganti. Bagi kios Faiz, ancaman baginya adalah kemunculan minimarket yang mulai merambat ke wilayah perkotaan hingga pedesaan dengan menawarkan kenyamanan yang lebih unggul. Sedangkan BUMDes munculnya jenis usaha yang sama tetapi menggunakan pinjaman online jika masyarakat membutuhkan cara yang mudah dan cepat tanpa harus mengurus ke pengelola BUMDes tersebut. C. Mengidentifikasi peluang dan ancaman. Analisis peluang, ancaman, dan ancaman pada UMKM kios Faiz dan BUMDes Nunulai di Bumi Indah keuangan mikro. A. Peluang UMKM dan BUMDes. Kios Faiz toko sembako memiliki peluang karena lokasinya yang sangat strategis. Sedangkan BUMDes Nunulai Bumi Indah yang memiliki jenis usaha keuangan mikro adalah karena banyak masyarakat desa Bumi Indah yang mempunyai usaha kecil-kecilan seperti kios sembako atau jualan hasil tani. Tetapi mereka seringkali kesulitan apabila ingin meminjam modal tanpa syarat yang ribet. Sementara itu BUMDes sangat memudahkan masyarakat dalam proses pencairan pinjaman yang lebih cepat dan transparan. B. Ancaman UMKM dan BUMDes. Kios Faiz mengalami ancaman dengan munculnya minimarket yang menawarkan fasilitas yang nyaman untuk berbelanja dan memberikan promo dengan menjual BBM enceran dapat sedikit menjaga agar margin keuntungan tetap stabil. Sedangkan BUMDes Nunulai Bumi Indah dihadapkan dengan ancaman resiko kredit macet karena sesuatu hal dari masyarakat yang meminjam dan dapat mengganggu margin keuntungan jika tidak kelola secara baik. Selain itu, dengan munculnya pinjaman secara online dapat menjadi ancaman untuk usaha ini karena masyarakat secara lebih menyukai yang mudah dan cepat. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 bagian B, yaitu value chain analysis. Dalam aktivitas utama, penciptaan nilai dimulai dari inbound logistik, di mana kios Faiz menjalin hubungan baik dengan beberapa supplier grosir besar untuk mendapatkan harga modal yang rendah. Sedangkan pada BUMDes dalam aktivitas utama, penciptaan nilai dimulai dari inbound logistik berupa pengelolaan sumber permodalan, baik yang berasal dari sumber modal desa, penyertaan modal desa yang dikelola secara transparan untuk menjaga kewajiban keuangan jangka pendek. Selanjutnya, kekuatan UMKM dan BUMDes. Kekuatan utama kios Faiz terletak pada lokasi geografis yang sangat strategis, yakni berada tepat di jantung pemukiman warga, sehingga menjadi pilihan pertama bagi pelanggan yang mengutamakan kenyamanan dan efisien waktu. Sedangkan kekuatan utama BUMDes Nunulai di Bumi Indah terletak pada aksesibilitas dan kedekatan sosial dengan masyarakat desa yang memungkinkan proses verifikasi pinjaman dilakukan secara cepat dan akurat. Adapun kelemahan UMKM dan BUMDes, kelemahan utama kios Faiz terletak pada sistem manajemen keuangan yang masih tercampur antara modal usaha dan pengeluaran pribadi, yang beresiko mengganggu stabilitas arus kas dalam jangka panjang. Sedangkan kelemahan pada BUMDes
Di Desa Bumi Indah seringkali terletak pada keterbatasan permodalan, di mana ketersediaan dana pinjam sangat bergantung pada penyertaan modal desa yang terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh permintaan kredit dari masyarakat eh, yang terus meningkat. Selanjutnya pada bab 5 strategi dan pembahasan. Eh, Bagian A itu posisi daya saing. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan kios Faiz memiliki letak yang sangat strategis karena berada di pusat keramaian. Meskipun dikelilingi oleh beberapa jenis usaha yang sama, dengan adanya kelengkapan produk dagangan seperti produk kebutuhan sehari-hari dan BBM eceran berjenis Pertalite membuat kios ini memiliki pelanggan yang setia berbelanja di kios tersebut. Sedangkan BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah berada di posisi yang unggul karena jenis usaha keuangan mikro hanya memiliki tingkat bunga yang rendah, hanya di angka 100% tiap bulannya dengan maksimal 5 juta per masyarakat. Eh, yang bagian B itu rekomendasi strategi. Dari hasil analisis kami di atas, rekomendasi strategi untuk kios Faiz adalah strategi diferensiasi. Untuk pemilik kios Faiz disarankan memanfaatkan secara maksimal lokasi yang strategisnya untuk menambahkan layanan jasa seperti agen pembayaran digital, pengisian pulsa dan listrik, atau BRI Link guna meningkatkan margin keuntungan. Sedangkan pada BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah disarankan menggunakan strategi pertumbuhan eh, berdasarkan kredit, mengingat tingkat bunga yang sangat rendah, hanya angka 100% yang menjadi daya tarik masyarakat. BUMDes Nunulai di Desa Bumi Indah harus memperkuat manajemen risiko melalui pendamping usaha masyarakat agar dana yang disalurkan atau dipinjamkan benar-benar dipakai untuk usaha dan meminimalisir terjadinya kredit macet. Bab 6 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis strategi yang telah kami analisis, dapat kami simpulkan bahwa kios Faiz dan BUMDes Nunulai memiliki peran penting dalam penampung ekonomi masyarakat lokal. Namun keduanya harus menghadapi tantangan dan ancaman baik eksternal maupun internal. Pada kios Faiz mempunyai keuntungan yang kompetitif pada aspek lokasi yang strategis, hubungan yang baik dengan pelanggan. Namun pada posisi kios ini mulai terancam dengan munculnya minimarket yang menawarkan fasilitas nyaman. Sedangkan BUMDes Nunulai memperlihatkan kerjasama yang solid sebagai pengelola pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui usaha jasa keuangan mikro. Dengan bunga rendah di angka 1% yang efektif untuk mengurangi angka ketergantungan masyarakat pada bank atau rentenir. Secara untuk kedua entitas ini sangat bergantung pada kemampuan pemilik kios ataupun pengelola BUMDes untuk belajar beradaptasi dengan teknologi dan manajemen internalnya, terutama pada UMKM untuk memisahkan uang pribadi dan uang kios.